Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pertemuan 4, studi kasus tentang keselamatan dan kecelakaan kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Sofia Aulia Rahma dengan NPM 2010501014, kedua Lilisa Kabudianti dengan NPM 2010501019, ketiga Danayeli Sekia dengan NPM 2010501040. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian dan terjadi pada saat jam kerja dan juga berada di tempat kerja. Yang termasuk dalam kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang dialami seorang karyawan selama jam kerja dan istirahat maupun sekembalinya dari tempat kerja menuju rumah. Pertama, berita kecelakaan kerja berupa video. 4 pekerja proyek pemasangan bis beton di jembatan Kali Sawo Kelurahan Bugel, Salatiga tersengat aliran listrik tenaga tinggi. Sinopsis. Peristiwa tersengatnya para pekerja proyek bermula saat pekerja akan mengangkat bis beton menggunakan kren. Tanpa disengaja, ujung kren menyentuh kabel listrik hingga menimbulkan suara ledakan disertai api besar. Akibatnya, 4 orang pekerja terpental. 1 orang pekerja bernama Boni Satrio Wibowo, 44 tahun, warga Magelang, tewas di lokasi kejadian. Sementara 3 lainnya masih kritis dengan luka bakar di sekujur tubuh. Kecelakaan kerja yang menewaskan 1 pekerja proyek tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polres Salatiga untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Identifikasi kecelakaan kerja. Pertama, penyebab dasar. Dari faktor pribadi, yaitu kurangnya kemampuan untuk melihat objek karena terhalang alat, koordinasi yang buruk, kelelahan karena beban tugas, pelatihan awal yang tidak memadai, instruksi ulasan yang tidak memadai, contoh pengawasan yang tidak tepat. Faktor pekerjaan, memberikan kebijakan prosedur praktik atau pedoman yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan pekerjaan manajemen pengawasan, pemantauan konstruksi yang tidak memadai, pemantauan operasi alat yang tidak memadai, kurangnya pengawasan pada saat penggunaan alat. Yang kedua adalah penyebab langsung. Yang pertama adalah mengoperasikan dengan tidak hati-hati, peralatan pelindung yang tidak sesuai, sistem peringatan dini yang tidak memadai, dan yang terakhir adalah bahaya kebakaran dan ledakan. Yang ketiga ialah insiden. Ledakan disertai api besar, kemudian terpental dan tersengat listrik tegangan tinggi. Yang keempat, kerugian para pekerja, properti, proses, dan lingkungan sekitar. Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, maka perlu direncanakan secara matang untuk menjalankan proyek tersebut seperti memperketat pengawasan dalam penggunaan alat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan para pekerja maupun properti dan juga di lingkungan sekitar. Selain itu, para pekerja juga harus berhati-hati dalam bekerja maupun menggunakan alat sesuai dengan prosedur. Yang kedua ialah berita kecelakaan kerja yang berupa artikel, yaitu 2 pekerja tambang timah bawah tanah tertimbun di kedalaman 28 meter. Pada hari Minggu 27 Juni 2021 terdapat 2 penambang timah yang tertimbun tanah saat melakukan aktivitas tambang timah di lokasi izin usaha pertambangan milik Menara Cipta Usaha. Kecelakaan terjadi saat 2 penambang akan memasang alat pengisap air. Penambang berada pada level ketiga pada kedalaman 28 meter. Identifikasi kecelakaan kerja.
penyebab dasar yang pertama yaitu kurang tanggap untuk menyelamatkan diri, yang kedua cara yang kurang tepat, dan alat yang kurang memadai. Faktor pekerjaan, faktor lingkungan, kurangnya research tentang tempat, dan yang terakhir manajemen yang kurang tepat. Yang kedua penyebab langsung, yaitu tempat atau ruang gerak yang terbatas, yang kedua lingkungan yang berbahaya. 3 insiden, yaitu tertimbun tanah, kerugian para pekerja, properti, dan lingkungan sekitar. Agar kasus tidak terjadi kembali, maka yang perlu dilakukan adalah mensurvei lokasi, apakah tempat tersebut aman atau tidak untuk digali, mencari cara yang tepat, perencanaan yang matang, dan diperlukan melatih ketanggapan pekerja dalam menghadapi bahaya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.